Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khanihi wa sahabati wal qurabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wa jami'il malaikatil muqarrabin. ثم خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الشيخ سالم بن سامي الحضرمي خصوصا إلى شيخنا الكريم كي محمد خالد بن عبد اللطيف البنغلاني سيدنا كي عبد الله يقين وني حميدة وكي إرشاد وني ميمونة كي هارون وني خديجة وكي عبد الرحيم بن بدم وني حميدته أصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun awqatus sholati khamsun. Faslun utawi iki iku fasol. Awqatus sholati utawi pira-pira wektune salat khamsun iku 5. Awal waqti zuhri utawi kawitane waktu salat zuhur. Zawalus syamsi iku lingsire srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu zuhur. Masyiru dhilli syai'i iku dadine ayang-ayange suwiji-wiji mithlahu ing ngumpamane syai' ghairi dhillil istiwa'i angin ayang-ayange waktu istiwa. Wa awal waqtil asri utawi kawitane waktu asar idza shara iku ing dalem nalikane dadi dhillu kulli syai'in apa ayang-ayange saben suwiji-wiji mithlahu ing umpamane syai' wa zada lan tambah apa dhil qalilan kelawan sithik. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu asar ghurubus syamsi iku surupe srengenge. Wa awal waqtil maghribi lan utawi kawitane waktu maghrib ghurubus syamsi iku surupe srengenge. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmari iku surupe mega kang abang. Wa awal waqtil isya'i lan utawi kawitane waktu salat isya ghurubus syafaqil ahmari iku surupe mega kang abang. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu isya tulu'ul fajri iku metune fajar as-shadiqi kang shadiq. Wa awal waqti subhi lan utawi kawitane atau pertamane waktu salat subuh tulu'ul fajri iku metune fajar as-shadiqi kang shadiq. Wa akhiruhu lan utawi waktune subuh akhire waktu subuh tulu'us syamsi iku metune srengenge. Al-asfaqu utawi pira-pira maceme asyafaq yaitu mega salasun iku telu. Ahmarun rupane abang, wa asfarun lan mega kuning, wa abyadul lan putih. Al ahmaru utawi mega kang abang maghribun iku wektune salat maghrib. Wal asfaru lan utawi mega kang kuning, wal abyadul lan putih isyaun iku waktu salat isya. Wa yandabu lan den sunatake takhiru salatil isya apa ngakhirake salat isya ila ayyaghiba tumeka maring yen to ilang asyafaqul asfaru apa mega kang kuning wal abyadu lan mega kang putih. Wis. Awqatus shalah, waktu-waktu salat itu ada 5 sesuai dengan salat yang difardukan, salat yang diwajibkan. Waktu-waktu salat zuhur yaitu awal waktu zuhri zawalus syamsi. Awal waktu salat zuhur itu ketika matahari tergelincir ke arah barat. Jadi ketika matahari itu ada di tengah,
kemudian matahari itu terus tergelincir ke arah barat, condong ke arah barat, itulah waktu masuk waktu sholat zuhur. Tapi kalau pas matahari ada di tengah, itu bukan waktu sholat zuhur, tapi waktu istiwa. Ya, waktu istiwa. Waktu sholat zuhur matahari tergelincir agak condong ke barat. Kemudian wa akhiruhu masyiru dhilli syai'i mithlahu ghairi dhillil istiwa. Akhir daripada sholat zuhur yaitu jika bayangan sebuah benda itu telah menjadi sepanjang bendanya. Artinya bayangan suatu benda itu sama dengan bendanya. Andai kata kita menaruh suatu tombak, ya. Kemudian tombak itu antara tombak dengan bayangan tombak itu panjangnya sama. Jadi kalau misalnya matahari itu ke barat, bayangan suatu benda itu adanya di sebelah mana? Sebelah timur. Makanya kalau kita menaruh suatu tombak, kena sinar matahari, bayangannya itu sama dengan bayangan tombak. Andai kata tombak itu panjangnya 1 meter, kemudian jika diukur bayangan itu juga 1 meter, maka itu akhir daripada sholat zuhur. Akhir daripada sholat zuhur. Artinya sholat zuhur udah habis. Itu waktu sholat zuhur. Kecuali ghairi dhillil istiwa, kecuali bayangan waktu istiwa, ya, kecuali itu. Kemudian wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai' mithlahu wa zada qalilan. Waktu salat asar, awal masuk waktu salat asar itu ketika suatu bayangan benda yang sama yang tadi itu. Tadi apabila kita menaruh tombak yang panjangnya 1 meter, kemudian ada bayangannya, bayangan tombak itu juga sama 1 meter, itu habis waktu atau akhir daripada waktu sholat zuhur. Masuk waktu sholat asar apabila zada qalilan. Artinya bayangan tombak itu melebihi sedikit, berarti masuk waktu sholat asar. Jadi kalau pas, bayangannya itu pas sama dengan tombak yang kita taruh, umpama tombak itu 1 meter, bayangannya 1 meter, berarti itu akhir daripada sholat zuhur. Tapi kalau bayangannya itu melebihi daripada 1 meter, melebihi tingginya tombak, itu masuk waktu sholat asar. Ya. Kemudian wa akhiruhu ghurubus syamsi. Akhir daripada sholat asar yaitu terbenamnya matahari. Jika matahari sudah terbenam, berarti sudah berakhir sholat asar. Udah nggak ada lagi waktu asar. Wa awal waktil maghrib ghurubus syamsi. Awal waktu sholat maghrib, ya, masuk waktu sholat maghrib itu ketika matahari terbenam. Benar-benar matahari itu benar-benar terbenam, sudah tidak ada lagi matahari, maka itu masuk waktu sholat maghrib. Ya. Kemudian wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Habisnya waktu sholat maghrib ketika ada mega merah itu hilang. Jadi kalau misalnya kita melihat ada mega merah, maksudnya mega merah itu awan warnanya merah. Kenapa awan itu kok merah? Pembiasan dari sinar matahari merah di arah barat. Kalau misalnya awan merah itu sudah nggak ada, udah habis, berarti waktu sholat maghrib habis. Biasanya kan kalau misalnya kita maghrib, ya, kalau kita maghrib, umpama kita keluar rumah, kita melihat di sekitar daerah barat itu biasanya ada awan-awan yang berwarna merah. Kalau nggak mendung, ya. Tapi kalau mendung mau hujan ya nggak bisa dilihat. Ya, jadi seperti itu. Wa awwal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmar wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq. Nah, waktu awal salat isya, awal waktu salat isya itu ketika mega merah tadi itu hilang, sudah nggak ada lagi awan yang merah, itu masuk waktu isya. Ya. Sampai kapan? Sampai keluarnya atau terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq. Artinya berarti sampai waktu subuh.
Fajar itu ada dua. Ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar yang sinar seperti pembiasan sinar dari arah timur, tapi lama-kelamaan hilang. Makanya dinamakan fajar kadzib, fajar yang dusta, fajar yang palsu. Fajar sodik yaitu waktu masuk subuh. Fajar sodik nggak hilang-hilang. Ya, itu tanda waktu masuk subuh. Artinya sampai udah nggak ada lagi waktu sholat isya. Wa awal waktu subhi tulu'ul fajri sodik. Ya, masuknya waktu sholat subuh itu ketika terbitnya fajar sodik. Artinya fajar sodik yaitu ada sebuah cahaya dari arah timur dan itu nggak hilang-hilang. Itulah fajar sodik. Kalau fajar kadzib lama-kelamaan akan hilang. Fajar kadzib itu datangnya sebelum waktu fajar sodik. Wa akhiruhu tulu'us syamsi. Akhir daripada salat subuh ketika matahari keluar. Tulu'us syamsi, terbitnya matahari. Jadi ketika terbit matahari, walaupun cuma separuh ataupun cuma seperempat matahari itu keluar, waktu salat subuh habis. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian al-ashfaqu salasun. Macam-macamnya mega, macam-macamnya awan itu ada 3. Yang pertama ahmarun wa asfarun wa abyadun. Yaitu ada mega merah, mega kuning dan juga mega putih. Nah, mega yang merah al-ahmaru maghribun. Mega merah itu tanda untuk salat maghrib. Wal asfar wal abyad, mega yang kuning dan mega yang putih, namanya awan warnanya putih kan, isya'un itu untuk tanda sholat isya. Itu ya. Nah kemudian wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila ayyaghiba syafaqul asfaru wal abyad. Disunnahkan untuk mengakhirkan sholat isya sampai hilang mega yang kuning dan mega yang putih. Jadi seperti itu. Artinya sampai benar-benar hilang itu. Jadi mega itu ada 3. Ada mega warna merah, ada mega warna putih, ada mega atau awan warna kuning. Sunnah untuk mengakhirkan sholat isya jika semua mega itu sudah hilang. Artinya langit itu udah gelap, udah nggak ada lagi awan. Kecuali kalau misalnya tanggal 15 padang bulan ya. Kalau tiap tanggal 15 biasanya kan bulan kan terang kan. Itu kelihatan awan yang putih. Tapi bukan itu maksudnya. Nah, ini waktu sholat untuk 5 waktu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan nggak ribet. Kenapa nggak ribet? Karena sudah ada jam. Kalau di zaman dulu nggak ada jam. Jadi seseorang untuk mengetahui waktu masuk sholat itu dengan menggunakan matahari. Orang zaman dulu seperti itu. Ya. Nah, makanya, tapi penting juga untuk kita pelajari tentang waktu-waktu sholat ini. Kenapa kok seperti itu? Karena zaman sekarang ini terkadang jam itu nggak cocok dengan waktu masuk sholat. Terkadang ada masjid, ada musola belum masuk waktu sholat karena terburu-buru azan dulu. Biasanya kan waktu isya. Ya, biasanya waktu isya. Nah, kalau waktu isya itu saking enaknya nonton sinetron, nunggu isya lama. Nah, kemudian muadzin yang azan itu di musola atau di masjid itu terburu-buru agar cepat melakukan sholat isya. Sebelum masuk waktu sholat isya kurang 5 menit, isya kurang 3 menit, dia langsung azan. Dia nggak sadar bahwasanya orang di sekitarnya itu takut melakukan sholat, akhirnya dengar azan, akhirnya melakukan sholat. Ternyata mereka melakukan sholat isya di luar waktu sholat isya. Hukumnya bagaimana? Batal sholatnya, nggak sah. Karena mereka itu sholat di luar waktu. Makanya kalau sholat itu harus benar-benar waktu sholat itu masuk. Kalau belum masuk jangan coba-coba azan. Kenapa? Takut orang di sekitarnya itu langsung sholat. Biasanya seseorang itu ketika mendengar azan dia langsung sholat.
Andai kata dia adzan di luar di luar waktu sholat, berarti orang-orang mereka itu sholat di luar waktu sholatnya itu. Ya, batal sholatnya. Ya, paham ya? Faslun tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun khamsatun fi khamsati awqatin. Faslun utawi iki iku fasal tahrumu haram as-sholatu apa salat allati laisa laha kang ora ana laha iku keduwe as-sholat sababun apa sebab mutaqaddimun kang dingini wala muqarinun lan ora perkara kang barengi fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira wektu. Inda tulu'i syamsi rupane ing dalem nalikane metune srengenge hatta tartafi'a sehingga munggah apa asyams qadar rumhin ing dalem kira-kirane sak tombak. Wa indal istiwa'i lan ing dalem nalikane istiwa waktu istiwa fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem sak liyane dina Jumat hatta tazula sehingga lingsir apa asyams wa indal isfirari lan ing dalem nalikane kuning wa indal isfirari lan ing dalem nalikane kuning apa srengenge hatta taghruba sehingga surup apa srengenge maksudnya matahari ya. Wa ba'da sholati subhi lan ing dalem sakwise salat subuh hatta tatlu asyams sehingga metu apa asyams matahari. Wa ba'da sholatil asyri lan ing dalem sakwise salat asar hatta taghruba sehingga surup apa asyams. Sekarang waktu yang diharamkan melakukan salat. Ada waktu-waktu yang diharamkan melakukan salat. Ya, tahrumus sholatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqat. Ada beberapa waktu sholat yang tidak boleh sholat di waktu itu. Artinya waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Yang dimaksudkan sholat di sini adalah sholat seperti sholat sunnah mutlak atau sholat hajat atau sholat tasbih itu haram dilakukan di waktu-waktu tertentu. Yang pertama inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadar rumhin. Ketika keluar matahari. Ketika terbit matahari sampai benar-benar tinggi itu matahari qadar rumhin, benar-benar naik kira-kira 1 tombak. Itu waktu haram melakukan sholat. Jadi ketika kita itu mau sholat duha, ini pagi hari ya, ketika kita mau sholat duha, pastikan benar-benar matahari itu udah benar-benar naik. Karena waktu duha itu adalah ketika matahari itu benar-benar keluar, sempurna, bulat. Jadi kalau misalnya matahari itu terbit masih separuh, berarti waktu duha masih belum. Itu waktu haram melakukan sholat. Paham ya? Jadi nggak boleh kita itu sholat. Kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Sababun mutaqaddimun wala muqarinun. Kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Contoh, pagi-pagi ternyata ada peristiwa gerhana matahari. Ya, maka kita itu kan tidak boleh waktu haram melakukan sholat. Karena ada sebab. Apa sebabnya? Ada gerhana. Maka kita boleh melakukan sholat di waktu itu. Contoh lagi, ketika matahari terbit, waktu haram melakukan sholat, ada orang mati. Ya, ada orang mati. Karena ada orang mati, makanya harus disolati. Maka boleh untuk sholat di waktu itu. Waktu haram melakukan sholat itu. Tapi kalau sholat sunnah yang lainnya nggak boleh, haram. Kira-kira paham nggak? Contoh lagi, habis matahari terbit, kita ke masjid. Karena kita ke masjid, masuk ke masjid mau iktikaf. Nah, ketika kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Maka kita hukumnya boleh. Karena itu termasuk sholat-sholat yang memiliki sebab. Kalau yang tidak memiliki sebab, tidak boleh, haram melakukan waktu sholat di waktu itu. Ya, jadi ketika benar-benar matahari itu bulat, keluar sempurna, tinggi matahari itu kira-kira 1 tombak. Ya, maka kita boleh melakukan sholat.
masuk waktu duha. Ya. Nah, kemudian wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'at hatta tazula. Nah, waktu yang kedua diharamkan melakukan sholat ketika istiwa. Artinya istiwa itu matahari benar-benar ada di tengah. Jadi waktu matahari di siang hari itu matahari pas ada di tengah, itu waktu istiwa. Haram melakukan sholat. Kecuali yang tadi, sholat-sholat yang memiliki sebab. Ya, sebelum masuk waktu zuhur kalian datang dulu ke masjid. Sebelum ke masjid matahari matahari di atas, matahari pas di tengah. Waktu zuhur belum masuk. Tapi karena udah bersiap-siap mau sholat zuhur, datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid boleh. Tapi kalau sholat-sholat yang lainnya tidak boleh, haram. Katanya sholat mendatangkan pahala, iya pahala. Tapi kalau waktunya benar, kalau waktunya nggak benar bukan mendapatkan pahala malah. Ya, wis fi ghairi yaumil jum'at, kecuali hari Jumat. Nah, ketika hari Jumat itu bebas sudah, terserah. Tapi kalau hari-hari yang lain tidak boleh sholat sunnah ketika waktu istiwa atau matahari ketika ada di tengah. Ya, sampai benar-benar hatta tazula, sehingga matahari itu benar-benar tergelincir ke arah barat, condong ke arah barat. Artinya masuk waktu zuhur. Nah, kemudian wa indal isfirari hatta taghruba, ketika matahari itu mulai menguning. Artinya sinar matahari itu udah mulai kuning. Berarti setelah salat asar. Hatta taghruba, sampai benar-benar terbenam itu matahari. Berarti setelah salat asar kita tidak boleh salat sunnah. Haram melakukan salat. Kalau misalnya jam setengah lima itu kan matahari kan mulai kuning. Sementara saya belum sholat asar. Kalau sholat asar itu kan sholat wajib, harus sholat itu. Yang dimaksudkan yaitu sholat sunnah. Ya, tidak boleh. Haram melakukan sholat ketika itu. Kemudian wa ba'da sholatis subhi, dan sholat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat sunnah. Usolli sunnatan ba'diyatas subhi, nggak boleh. Nggak ada sholat sunnah ba'diyah subuh, nggak ada. Atau sholat-sholat yang lain nggak boleh, kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Ya, yang tadi saya sebutkan, diantaranya sholat tahiyat, diantaranya lagi sholat sunnah setelah wudhu, habis wudhu, ya, kemudian sholat sunnah setelah wudhu, sholat sunnah wudhu namanya. Itu boleh, karena sholat memiliki sebab. Kalau sholat-sholat yang lain tidak boleh. Ada orang mati disolati setelah subuh, boleh. Ya, karena sholat mayit termasuk sholat yang memiliki sebab. Kenapa kamu kok sholat? Karena ada orang mati. Sebabnya itu. Masa nggak ada orang mati yang mereka mau sholat mayit sendirian? Wis. Tidak boleh sholat subuh hatta tatlu asyams, kecuali sehingga matahari itu benar-benar terbit, udah keluar. Kemudian wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, tidak boleh sholat setelah sholat asar sampai benar-benar terbenam itu matahari, kecuali kalau ada orang mati yang tadi itu kan, sholat-sholat yang memiliki sebab. Ya, jadi sholat itu bukan cuma wajib dilakukan, tapi sholat itu juga ada waktu-waktu yang diharamkan melakukan sholat. Ya, sholat sunnah mutlak nggak boleh, di waktu-waktu itu nggak boleh. Faslun utawi iki iku fasal, saktatu sholati utawi piro-piro menengi sholat, diamnya sholat, sitatun iku 6. Baina takbiratul ihrami, iku ing dalam antarane takbiratul ihram wa du'a iftitahi, lan antarane doa iftitah. Wa baina du'a iftitahi, lan ing dalam antarane doa iftitah wa ta'awudzi lan ta'awudz. Wa bainal fatihati, lan ing dalam antarane fatihah wa ta'awudzi lan ta'awudz. Wa baina akhiril fatihati wa amin, lan ing dalam antarane akhiri al-fatihah wa amin lan lafat amin. Wa baina amin, lan ing dalam antarane lafat amin was surati lan surah. Wa baina surati war ruku'i, lan ing dalam antarane surat
warruku'i lan ruku'. Nah, ini diam-diam ya, maksudnya diam yang disunnahkan ketika sholat. Diam yang disunnahkan ketika sholat. Di antaranya diam ketika sholat ya, itu ada 6. Ada 6 tempat ketika kita melakukan diam. Artinya diam tidak bergerak, diam tidak membaca apapun. Itu hukumnya sunnah. Kapan? Baina takbiratul ihrami wa du'a'il iftitah, yaitu di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Artinya setelah kita takbiratul ihram ya, Allahu akbar, bacaan pertama yang kita baca apa? Doa iftitah atau kabirau ya. Kabirau kan begitu. Diam sejenak setelah takbir itu hukumnya sunnah. Jadi setelah takbir Allahu akbar, diam sejenak, habis itu kita langsung baca surat kita membaca doa iftitah, itu hukumnya sunnah. Artinya gak nyambung Allahu akbar kabira walhamdulillah, enggak, tapi diam sejenak Allahu akbar kabira walhamdulillah, hukumnya sunnah. Sampai di sini paham enggak? Ya, jadi diam sejenak antara takbir dan doa iftitah itu hukumnya sunnah. Artinya kita mendapatkan pahala, bonus pahala dari Allah karena melakukan kesunnahan. Kemudian yang kedua, wa baina du'ail iftitah wa ta'awudz, antara doa iftitah dan ta'awudz. Ta'awudz ketika membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ketika membaca doa iftitah, ya, terakhirnya bagaimana itu? Wa ana minal muslimin. Diam sejenak, kemudian dilanjutkan mau membaca surat Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Jadi gak langsung wa ana minal muslimin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak. Tapi diam dulu sejenak, habis itu kasih jeda lah, kasih spasi lah. Habis itu baru dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Kemudian wa bainal fatihati wat ta'awudz, dan membaca surat Al-Fatihah dan membaca ta'awudz ketika mau membaca surat-suratan. Ya. Antara Fatihah dan ta'awudz. Kemudian wa baina akhiril Fatihah wa amin. Terakhir akhir surat Al-Fatihah dan antara membaca amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam sejenak, amin. Diam sejenaknya itu seperti apa lamanya? Kira-kira 1 hembusan nafas atau 1 tarikan nafas. Kalau imam itu biasanya ketika akhir surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu kehabisan nafas. Makanya disunahkan diam sejenak untuk mengambil menarik nafas, habis itu baru baca bareng-bareng amin. Tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti kan langsung disambung itu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum selesai waladdallin sudah amin. Yang diem itu bagaimana? Yang diem itu antara waladdallin dan amin itu diem sejenak. Baru membaca amin. Waladdallin. Amin. Seperti itu ya. Masa imam masih ghairil maghdubi 'alaihim, makmum udah nunggu akhirnya. Ya kan? Makanya benar-benar udah selesai diem dulu sejenak baru ya. Kira-kira satu tarikan nafas. Coba ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, seperti itu ya, diam sejenak. Jangan disambung ya. Agar kita mendapatkan kesunahan ya. Kemudian yaitu wabaina amin wasurah. Ketika selesai membaca amin, diam sejenak, kemudian dilanjutkan membaca surat-suratan. Itu sunnah.
Makanya kebanyakan amin bareng sebelum membaca surat-suratan diam sejenak. Ya, apalagi diamnya itu agak lama. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, di situ disebutkan setelah selesai imam itu membaca setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, membaca amin, mau membaca surat-suratan, itu harus didiamkan dulu. Perkiraan makmum selesai membaca surat Al-Fatihah. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Kemudian wa bainas surati war ruku', antara surat-suratan dan ruku'. Selesai membaca surat-suratan, ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sejenak baru ruku'. Allahu akbar, itu sunnah. Jadi enggak disambung. Ya, belum selesai surat-suratan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Lagi kayak yang di YouTube itu, ya kan? Sholat tarawih 10 menit. Ya apa bacanya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kasihan makmum yang tua-tua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makmum yang tua-tua masih belum selesai sudah. Ya. Sholatnya kecepatannya. Jadi seperti itu. Jadi diam ketika melakukan sholat itu disunnahkan, diantaranya ketika takbiratul ihram dan doa iftitah. Ya, itu diam-diam yang disunnahkan. Kenapa? Agar kita sholat tidak terburu-buru, ya. Jadi seperti itu. Faslun arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu arba'atun. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa ya rabbi